Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasyarifah Kaisani dari kelas SE 0801 dengan NIM 103122240028. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas kalkulus CLO2 yang diberikan oleh dosen saya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama. Diketahui sebuah fungsi yang dimana fungsi ini memiliki 3 aturan. Ketika X kurang dari 2, maka fx atau y-nya akan bernilai 3 dikurangi x. Yang aturan yang kedua, ketika x sama dengan 2, maka nilai y atau fx-nya adalah 2. Lalu aturan yang ketiga adalah ketika x itu lebih dari 2, maka nilai fx atau y-nya adalah x per 2. Langsung saja untuk yang soal yang A, kita gambarkan sebuah grafik dari fungsi f. Dari fungsi tersebut. Oke, untuk mempermudah kita akan menggunakan tabel dimulai dari yang pertama dulu. Untuk x kurang dari 2, maka menggunakan fungsi 3 min x. Langsung saja, misal kita masukkan negatif 1. Negatif 1 jika kita masukkan 3 dikurangi negatif 1, maka akan menghasilkan 4, maka fx-nya adalah 4. Kita tulis dulu tabelnya, baru nanti kita gambarkan. Lalu coba kita lagi masukkan 0. Jika kita 0 kita masukkan ke sini, maka hasilnya adalah 3. Lalu kita coba 1. Jika kita masukkan 1 di sini, maka y-nya atau fx-nya akan bernilai 2 karena 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, lanjut ke persamaan ke aturan yang kedua. Jika jika x-nya diketahui adalah 2, maka y-nya atau fx-nya sama dengan 2. Jika x-nya 2, maka y-nya juga 2. Oke, lanjut ke aturan yang ketiga. Saat x-nya itu lebih dari 2, maka fx-nya atau y-nya adalah x per 2. Oke, selanjutnya kita coba masukkan yang ini. Misal kita masukkan 3 nih. Jika 3 kita masukkan ke sini, maka akan menghasilkan 1,5. Ini. Kemudian kita coba masukkan 4. Misal kita masukkan, hasilnya adalah 2. Lalu 5 jika kita masukkan ke sini, hasilnya akan menghasilkan 2,5. Itu. Oke, lanjut setelah kita menuliskan titik-titik yang di dalam tabel, kita bisa langsung bedakan saja ke sini. Yang pertama ada negatif 1 sama 4. Negatif 1 di sini, 4 di sini. Ini sekitar di sini titiknya. Yang kedua itu ada 0 sama 3, berarti ada di sini. Kemudian ada 1 dan 2 ada di sini, sekitar sini. Oke, lalu kita hubungkan terlebih dahulu nih garis dari aturan ini. Tinggal kita hubungkan. Nah, garis ini itu akan terus ke sana, ke sebelah kiri. Karena dia bernilai kurang dari 2, makanya dia akan terus ke sebelah kiri. Oke, lanjut kita gambarkan yang 2. Yang titik ini 2 dan 2 itu ada di sini. Oke, lalu lanjut ke aturan yang ketiga. Itu ada 3 sama 1,5. Itu berarti sekitar ada di sini. Sekitar sini ya. Di tengah-tengah antara 1 dan 2. Lalu ada 4 dan 2 di sini. Sekitar sini. Lalu ada 5 dan 2,5. Itu ada di sekitar tengah-tengah, dekat 2 dan 3 lah. Sebentar, ini sepertinya kurang ke bawah. Saya menggambarkannya sebentar. Di 2 di sini ya. Oke, 5,25 ada di sekitar sini.
Kalau kita tarik saja garisnya, nah garis ini itu akan terus ke sana, ke kanan, karena dia bernilai lebih dari 2. Misal kita ambil 8, maka dia akan bernilai misal kita ambil 8, masukkan 8 per 2 sama dengan 4. Berarti garisnya akan berada di sekitar sini, kurang lebih. Akan berada di sekitar sini. Maka garis ini akan terus ke kanan. Gitu. Kurang lebih grafiknya akan terlihat seperti ini. Untuk nomor A. Oke, lanjut ke nomor yang D, yaitu tentukan nilai ketika limit itu limit dari fx ketika x itu mendekati negatif 1 dari kiri, dan ketika limit fx itu x-nya mendekati negatif 1 dari kanan. Langsung aja ditulis limit ketika x-nya mendekati negatif 1 dari kiri. Ketika mendekati negatif 1 dari kiri, berarti kan kita kalau dari kiri tadi kita pakai rumus yang ini ya. Dari kiri pakai yang ini ya. Langsung masukin aja, berarti 3 min x, x-nya diganti sama negatif, x-nya diganti sama negatif 1, 3, salah, negatif 1 berarti sama dengan 4 ya. Oke, untuk limit yang x mendekati 1 dari arah di daerah kanan, itu kita juga tetap menggunakan rumus yang ini. Karena kenapa? Karena negatif 1 itu dia kurang dari 2 gitu. Masukin aja, berarti 3 min 1, 3 dikurangi min 1 sama dengan 4. Oke, jadi ini jawaban nomor D. Lanjut nomor E. Apakah limit apakah limit fx ketika x mendekati negatif 1 ada? Jika ada, berapa nilainya? Dan jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Oke, karena tadi kita juga sudah cek limit kiri dan limit kanannya dan nilainya sama, artinya nomor E jawabannya adalah ada. Ada karena limit kanan dan kirinya sama dan bernilai 4. Nilainya 4. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor yang kedua, yaitu tentukan nilai limit 3 per x kuadrat min 4 jika yang A diketahui x itu mendekati 2 dari kanan, yang B x mendekati negatif 2 dari kanan, dan yang C x mendekati negatif 2 dari kiri. Oke, langsung aja kita coba. Pertama kita bisa ini dulu ya, bisa yang pertama kita bisa faktorkan dulu fungsi limit tersebut, nilai limit tersebut. Coba kita faktorkan dulu. 3 per x kuadrat min 4 ya. Jika kita faktorkan akan menjadi x plus 2 x min 2. Oke. Kalau udah, kita tinggal masukin aja nih nilai x nya. Kalau yang A kan x mendekati 2 dari kanan ya, kita tinggal masukin 3 per x berarti kan kalau dimasukin langsung masukin aja, berarti 2 plus 2 min 2 ya, artinya akan bernilai 4 dan 0 dari kanan, yang berarti dia akan membentuk dari kanan. Jawabannya adalah plus tak terhingga. Lanjut yang B, yaitu x ketika x mendekati negatif 2 dari kanan. Langsung saja kita masukkan min 2 ya. Min 2 plus 2 min 2 berarti jawabannya adalah 0.
kanan dari kanan, berarti dari kanan, lalu ini min 4. Nah, ya sudah, berarti akan menghasilkan ini plus ketemu jadi min, dikalikan ya, jadinya 0 min, jadinya negatif tak terhingga. Oke, lanjut yang C, yaitu X ketika mendekati negatif 2 dari kiri. Artinya langsung saja di sininya ya, kita tulis 3 per negatif 2 plus 2 negatif 2 min 2 sama dengan 3 per ini 0 dari kiri ya, jangan lupa, lalu min 4. Oke, karena ini minus ketemu minus maka hasilnya plus. Oke, itu untuk yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu diketahui fungsi X ini ketika 1 per X mutlak plus 1 dikurangi X kuadrat per 2, lalu ditanyakan di titik mana sajakah F itu kontinu. Oke, langsung aja kita tuliskan dulu fungsinya. Tadi ketika fx itu 1 per mutlak X plus 1 dikurangi X gini ya. Nah, karena ini terdiri dari dua bagian, kita bisa pecah dulu nih. Kita mencari yang ini dulu, lalu mencari yang ini. Oke, yang bagian yang pertama itu ada 1 per mutlak X tambah 1. Oke, dari sini saja sudah kelihatan ya. Kalau ini nilai mutlak, jadi dia tidak mungkin bernilai 0. Jadi, di dalam pembagian ini, penyebutnya tidak akan bernilai 0. Gitu. Jadi, gini. Bisa dibilang, X plus 1 ini akan selalu bernilai positif. Karena nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif, maka nilai ini akan selalu positif pada semua X bilangan real. Ketika akan selalu positif di semua bilangan real. Karena X mutlak ini akan bernilai lebih dari 0, maka X mutlak plus 1 akan bernilai lebih dari 1. Begitu. Dan karena penyebutnya ini tidak pernah 0, maka terdefinisi bahwa bagian 1 ini akan kontinu untuk semua X. Untuk semua ketika X itu adalah semua bilangan real gitu. Oke, lanjut ke bagian kedua ya. Bagian kedua ini ada bagian 2, itu ada X kuadrat per 2. Nah, ini juga langsung kelihatan ya. Fungsi kuadrat ini adalah sebuah fungsi polinomial yang yang diketahui bahwa fungsi polinomial itu selalu terdefinisi untuk kontinu di semua bilangan real. Jadi sudah pasti bagian 2 ini juga kontinu di semua bilangan real ya. Gitu. Jadi secara keseluruhan fungsi 1 mutlak X plus 1 dikurangi X kuadrat 2 itu akan kontinu di semuanya. Semua bilangan real, maaf. Kan kontinu di semua bilangan real. Oke, jadi begitu jawabannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.